Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan memuji nama Tuhan. Mari sebelum kita memasuki ibadah doa pada hari ini, mari kita mengambil waktu teduh, doa teduh di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut pujian firman Allah dan juga waktu berdoa kita. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita juga boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan doa Rabu hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan syukur kita. Saya yakin banyak sekali pertolongan Tuhan dalam kehidupan yang kita rasakan. Mari kita menaikkan pujian, puji Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita memuji Dia, Allah Sang Pencipta, Allah yang menebus hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Mari kita puji dengan segenap jiwa kita. Puji Dia dengan segenap hati kita. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji senang umat-Nya dengan senang menyembah-Nya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk dapat berdoa, untuk dapat mendengarkan firman Allah, untuk dapat boleh bersama-sama menikmati puji-pujian. Mari Tuhan pimpin kami agar sungguh kami menikmati akan hadirat Tuhan meskipun masih berlangsung secara online. Kami rindu Tuhan menyentuh kami rindu Engkau menjamah kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang mempunyai prinsip nilai Kristen yang nyata, di mana kami boleh berbuat sesuatu hal yang nyata, bertindak di dalam kasih yang nyata, sebagaimana tema sebagaimana tema bulan November ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami, dan biarlah ibadah doa ini sungguh berkenan dan sungguh menjadi suatu hal yang indah bagi dan membangun iman rohani kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhanlah tempat bersandar kita. Hanya pada Dialah kita dapat menyerahkan segala pergumulan kita,
segala permasalahan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita naikkan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Biarlah pujian ini menjadi ingat-ingatan bahwa hanya Tuhanlah tempat sandaran kita yang kekal. Umatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguh indahlah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama boleh membaca kebenaran firman Tuhan yang mengawali renungan pada hari ini, terambil dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan judul tema renungan kita pada hari ini membangun nilai-nilai kehidupan. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan membacakannya demikian. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam catatan sejarah dunia ini ternyata didapati ada orang yang sangat cerdas, sangat jenius, bahkan sangat pintar. Dan tidak ada satu orang pun yang sejenius William James Sidis. Dia adalah orang yang dilahirkan dalam keluarga yang terpelajar dan cerdas juga, maka tidak heran ia pun juga dikaruniai kecerdasan di atas manusia normal. Menurut catatan sejarah, IQ-nya itu 260, melebihi kecerdasan, taraf kecerdasan orang-orang jenis lainnya. Seperti misalnya seorang astronomi terkemuka, Leonardo da Vinci, ataupun juga melebihi kecerdasan dari Albert Einstein, seorang fisikawan yang terkemuka di masanya. Nah, Bapak Ibu yang setuhan, kecerdasan ini dibuktikan ketika usia 18 bulan itu
Dia sudah bisa membaca harian, surat kabar harian New York Times itu dengan sangat lancar sekali. Bahkan ketika dia berumur 4 tahun, ia sudah bisa mengetik, dan bahkan saat berusia 6 tahun, dia sudah bisa lancar berbicara dalam berbagai macam bahasa. Seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Prancis, Jerman, Ibrani, bahkan juga menguasai bahasa Latin dan Yunani yang sangat sulit dan jarang dikuasai oleh orang-orang di zamannya, bahkan seusianya. Di usia 8 tahun ia lulus ujian masuk di salah satu institut teknologi di Massachusetts yang ada di Amerika. Namun dia ditolak karena usianya itu masih muda sekali. Dan barulah di usia yang sangat amat muda, 11 tahun, ia pun akhirnya dengan pertimbangan diterima masuk ke Universitas Harvard dan lulus 2 tahun kemudian, saudara. Banyak orang-orang para terkemuka itu melihat Sidis mempunyai masa depan yang sangat cerah sekali. Masa depan yang sangat gemilang. Dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, banyak orang menafsirkan bahwa dia bisa menjadi orang yang ahli di bidang ekonomi. Dia bisa menjadi orang yang ahli di bidang hukum. Bahkan bisa menjadi orang yang ahli dalam matematika dan bahkan berguna bagi bangsa, bagi negara. Akan tetapi sayang beribu sayang, kecerdasan, kejeniusan, kepintaran yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan kehidupan sosialnya. Ketika dia berkuliah di Harvard, ia seringkali dianggap aneh oleh mahasiswa-mahasiswa di sekitarnya. Itu bukan karena dia bodoh ataupun juga terlihat mudah, tetapi seringkali dalam komunikasi dia tidak nyambung ketika berbicara dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman sekampusnya. Meskipun suatu kali dia pernah mempresentasikan tentang satu ilmu matematika yang sangat rumit sekali dan gak semua orang bisa memahaminya. Hanya segelintir orang, profesor-profesor matematik yang ada di universitas yang dapat memahaminya. Dan bahkan dalam kehidupan sosialnya dia menjadi orang yang penyendiri, dia tidak punya teman. Dan bahkan selama hidupnya itu dia merasa tertekan atas berbagai macam media yang berusaha memberitakan tentang kehidupannya. Dan pada akhirnya pada usia yang ke-20, ia malah bekerja di bagian administrasi di sebuah perusahaan rendahan di kotanya. Dia meskipun banyak sekali menulis buku dari berbagai macam ilmu, mulai dari antropologi, mulai dari matematika, sejarah dan sebagainya, tapi tidak ada satupun bukunya laku terjual. Ia kerap kali pindah kota dan memakai nama baru untuk menutupi identitasnya. Bahkan suatu saat ketika dia memiliki satu hubungan khusus kepada salah satu wanita, hubungan itu akhirnya harus berakhir dengan kekecewaan. Ternyata wanita yang adalah seorang wartawan itu hanya mendekatinya hanya untuk mencari keuntungan darinya, menggali informasi darinya dan mencari dan mempublishnya untuk menjadi keuntungan buat dirinya. Dan hingga pada akhirnya ia pun harus jatuh miskin dan bahkan meninggal di usia 46 tahun tanpa memiliki apapun, memiliki keluarga, memiliki pasangan, dan tidak didampingi oleh satu orang pun, saudara, dalam pemakamannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa ternyata kehebatan yang dimiliki seseorang akan berakhir sia-sia kalau segala kehebatan, segala kepintaran, segala kejeniusan tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain, saudara. Itu sama seperti kita membeli pisau dapur yang mahal harganya, yang diukir dengan ukiran yang sangat cantik, yang genggamannya itu penuh dengan emas, permata, dan berlian. Tetapi segala keindahan, kehebatan, kemahalan daripada pisau dapur tersebut tidak berguna sama sekali karena gak bisa digunakan. Nggak pernah dipakai, dan akhirnya pisau yang mahal harganya itu yang indah ukirannya itu menjadi usang dan jadi karatan dan akhirnya tidak berguna meskipun sekali lagi harganya sangat mahal. Bapak Ibu yang setuhan, oleh karena itulah Rasul Paulus juga tidak ingin hidup orang percaya, hidup orang Kristen menjadi usang dan tidak berguna sama seperti pisau dapur tersebut atau juga sama seperti William Sidis. Paulus tidak ingin segala berkat, segala kekayaan rohani yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus
Kekayaan rohani tersebut sudah diungkapkan oleh dirinya di dalam surat Roma pada pasal sebelumnya, yaitu tentang kekayaan rohani, tentang pengampunan, tentang pembenaran oleh iman, tentang natur hukum Taurat, hati nurani, dan seterusnya. Yang sebagaimana diucapkan Paulus tentang kekayaan rohani itu, Paulus rindu itu bisa bermanfaat juga di dalam kehidupan sehari-hari. Paulus rindu kekayaan rohani tersebut bukan saja disimpan di dalam pengertian ataupun di dalam pengertian doktrin-doktrin yang luar biasa, tetapi kebenaran doktrin itu, kebenaran yang luar biasa itu harus bisa berdampak, harus bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya mulai pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-14 dan juga 15 ini, Paulus berbicara tentang hal-hal praktis, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah mendapatkan kekayaan rohani itu. Pertama-tama bagi Paulus, orang percaya harus bisa membangun hidup yang baik untuk dirinya sendiri. Itu dituliskan dalam pasal 12. Kemudian juga Paulus menasihatkan agar orang-orang percaya itu juga dapat memiliki satu relasi yang baik, memiliki dampak yang baik bagi sesama orang percaya, yaitu melayani. Bahkan juga memiliki dampak yang baik, bermanfaat bagi orang-orang yang memusuhinya. Bahkan juga berbicara tentang hubungan terhadap negara, dan juga bahkan kehidupan bagaimana orang percaya itu membangun kehidupan sosial sehari-harinya. Nah, pada bagian inilah Paulus menegaskan kembali agar orang-orang percaya itu tidak hidup untuk dirinya sendiri atau egois, saudara. Nah, kenapa demikian? Pasal 15 ini Paulus menjelaskan hal demikian. Karena hidup orang-orang percaya itu adalah hidup yang harus berguna, harus bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, kenapa demikian? Karena nilai hidup orang percaya itu tidak terletak dari seberapa banyaknya prestasi, kemampuan, karunia yang kita dapatkan atau yang kita punya, melainkan seberapa besar dan banyaknya segala prestasi, kemampuan, karunia tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah prinsip kita sebagai orang percaya. Itulah prinsip nilai hidup sebagai orang percaya. Dan nilai inilah juga yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana di situ dikatakan ia mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa, mengambil status sebagai seorang hamba, yang menjadi seperti manusia, setia menjadi hamba, bahkan mati untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa ini. Saudara, dia tidak membangun dirinya itu dengan segala kesempurnaannya selama dia hidup sebagai manusia. Dia hadir tidak sebagai seorang raja dunia ini. Dia tidak lahir di istana, tetapi dia lahir di palungan hina. Dia tidak bersikap ataupun hadir sebagai seorang pangeran yang dihormati, tetapi justru dia hadir sebagai seorang hamba. Agar apa? Agar orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terhina dan seterusnya itu dapat diselamatkan, dapat disembuhkan, dapat diangkat derajatnya. Dan apa maksud daripada semua tindakan Tuhan Yesus ini? Ya sudah tentu agar kehadirannya itu dapat bermanfaat, dapat berdampak bagi umat manusia. Ia dapat bukan saja menyembuhkan, tetapi dia juga dapat menyatakan keselamatan dan mengerjakan keselamatan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan segala macam posisi yang ada dalam dunia ini. Nah, dengan demikian saudaraku Tuhan, Paulus menasehatkan dan mendesak setiap orang percaya itu agar punya kehidupan yang bernilai atau bermanfaat bagi orang lain. Yaitu dengan cara apa, Bapak Ibu? Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua cara, saudara, yang Paulus nasihatkan agar hidup kita itu bisa menjadi hidup yang bernilai, hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama-tama, saudara, dengan cara apakah hidup kita itu bisa bernilai dan bermanfaat bagi orang lain? Itu dengan cara apa? Saling menolong atau saling melengkapi. Di dalam ayat yang pertama dengan jelas dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang
tidak kuat. Paulus menasihatkan agar kita tuh menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, orang yang lemah. Sederhananya, kalau Anda adalah orang yang kuat, mari tolonglah dan bantulah, lengkapilah orang-orang yang lemah. Jika Anda mampu, marilah kita tolong, kita bantu, kita lengkapi bahkan orang-orang yang tidak mampu. Sekali lagi, orang yang lemah itu. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, kenapa banyak keluarga itu nggak harmonis. Kenapa banyak sekali organisasi itu tidak langgeng. Sebuah perusahaan itu tidak hangat, tetapi relasi itu menjadi dingin. Karena di dalam keluarga, dalam organisasi, ataupun juga bahkan dalam sebuah perusahaan, tidak ada satu semangat itu saling menolong. Isunya yang terjadi kenapa? Karena semuanya itu terjadi karena semangat yang adanya adalah saling menjatuhkan. Saling mencari kesalahan orang lain, saudara. Nah, saudara yang Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tuh sebenarnya sangat nyata dan bahkan sangat aplikatif dalam kehidupan kita. Kalau mau hidup Anda itu harmonis, kalau mau organisasi yang Anda sedang kerjakan itu bisa berlangsung lama, perusahaan yang Anda sedang bangun itu bisa hangat, ya, orang-orang yang bekerjanya itu setia, loyal dan sebagainya, itu dengan cara apa? Yuk mari kita saling melengkapi, saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Saudara, saya menjumpai banyak sekali dalam kehidupan keluarga. Orang-orang itu hidupnya keluarga nggak harmonis, itu kenapa? Karena saling menyalahkan. Ketika misalnya didapati seorang anak dalam keluarga itu mengalami kelalaian, prestasi belajarnya itu jelek, saudara, dapat nilai jelek. Biasanya suami itu nyalain istri, ini ngapain aja sih istri? Kok kenapa sih mama nggak ngajarin anak gitu, saudara? Saudara, seringkali itu terjadi ketika lagi dalam rumah tangga hal-hal sepele misalnya tentang keuangan dalam keluarga, tiba-tiba kekurangan atau salah manajemen. Biasanya istri nyalain suami nyalain istri. Kamu kenapa kok nggak bisa ngatur pengeluaran dengan baik? Lah kamu juga sama, nggak boros juga. Saling menyalahkan, saudara. Kalau seandainya seorang suami itu mampu bisa ngajarin anaknya itu tahu dengan baik, marilah saudara sebagai suami kita membantu istri kita yang mungkin gak bisa ngajarin anak dengan sabar. Kalau kita sebagai seorang istri yang tahu bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik, marilah kita bersepakat ngobrol sama suami kita untuk sama-sama mengelola keuangan di masa-masa pandemi ini yang mungkin gak sulit. Ataupun juga ketika Anda melihat menantu Anda nggak bisa ngurus keluarga, ngurus rumah tangga dengan baik, bukan diomongin, saudara, bukan dicibir, tapi kalau kita sebagai mertua yang tahu, yang sudah punya pengalaman, yang sudah mengalami asam garam kehidupan keluarga ini dan tahu bagaimana mengurus keluarga dengan baik, yuk marilah kita menjadi mertua yang baik, yang melengkapi, menolong menantu kita yang mungkin sulit. Yang baru memulai keluarga, namanya baru memulai keluarga pasti ada aja yang salah. Sebagai orang yang berpengalaman, sebagai mertua yang sudah membangun keluarga, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun hidup berkeluarga, marilah kita mendampingi, menolong menantu kita yang lemah. Kalau dalam tempat pekerjaan, saudara, jika ada rekan yang keliru, yang salah, marilah kita ingatkan, ajak ngobrol. Bukan malah membiarkan dia jatuh atau melecehkan, menggosipkan dia di belakang dan sebagainya. Kalau kita lakukan semuanya itu cari salah terus, akibatnya apa? Suasana kerja itu menjadi suasana kerja yang dingin, yang gak enak, saudara. Mau ke kantor tuh rasanya tuh berat banget, betul gak? Kenapa? Karena orang-orangnya tuh orang-orang yang saling menjatuhkan. Kalau di kantor kita, di sebuah perusahaan kita, dalam sebuah organisasi yang kita sedang bangun, pelayanan yang kita bangun, kita saling menolong. Kita yang kuat, kita yang tahu, kita yang ngerti, kita tolong orang yang gak tahu. Kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Percayalah saudara, loyalitas itu akan terjadi. Satu perusahaan itu akan hangat relasinya. Karyawan-karyawan yang kita pimpin itu pasti penuh dengan semangat kerja. Tingkat disiplin itu tuh bisa semakin naik ketika ada satu suasana kerja yang baik, yang saling mendukung, saling menolong, saling mengingatkan.
Bahkan dalam pelayanan pun saudara, kita dapat mengalami satu sukacita kalau sesama para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis itu boleh saling menolong, saling melengkapi saudara. Sehingga pelayanan yang kita lakukan sesulit apapun itu, kita bisa laluinya itu dengan penuh sukacita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus itu, Paulus itu mengingatkan, terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga yang sudah menerima kita. Yang kita bisa lakukan itu adalah menerima mereka, menerima, memahami, dan melengkapi mereka. Kalau Yesus saja menerima kita orang yang bersalah, masa kita nggak bisa menerima orang yang mungkin lemah, orang yang terbatas. Nah di sini Paulus itu memberikan contoh juga, teladan Kristus. Teladan di mana Kristus itu menolong, datang ini melengkapi. Ketika dia melihat ada muridnya yang salah, dia tegur. Ada muridnya yang keliru, dia nasihatin. Dia tidak cibir murid-muridnya, dia tidak pernah permalukan murid-muridnya. Yang dialami dan yang diajarkan Yesus adalah bagaimana satu komunitas untuk saling melengkapi, para murid saling melengkapi. Ketika ada murid yang datang merebutkan siapa yang paling berharga atau siapa yang akan duduk di sebelah kananmu, Tuhan Yesus berkata, kamu itu bukan hakmu. Setiap kita punya bagian masing-masing. Ketika pada murid-murid itu bertikai, ingin egois dan sebagainya, Yesus memberikan teladan, memberikan sebuah contoh bagi murid-muridnya. Karena dia adalah pribadi yang mau menolong. Dia pribadi Allah yang hadir, yang mau menolong, melengkapi setiap kita. Jadi bagaimana hidup kita itu bisa berarti, bisa bermanfaat. Yuk mari belajar saling menolong satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Yang kedua Bapak Ibu yang setuhan, bagaimana juga caranya agar kita hidup ini tuh sebagai orang percaya itu dapat bernilai dan bermanfaat. Yang pertama kita belajar hidup yang bisa bermanfaat dengan cara saling menolong. Tetapi juga hidup itu bisa bermanfaat ketika kita hidup saling mencari kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, Bapak Ibu. Di dalam ayat 1 bagian B dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan dikatakan, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan jangan cari kesenangan sendiri, tapi kesenangan atau kepentingan bersama? Kenapa? Karena ini adalah kunci sukacita dan kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Ini kunci kebahagiaan kita sebagai gereja Tuhan. Sebaliknya, sikap egois, sikap mencari kesenangan atau kepentingan pribadi, justru inilah sumber masalah perpecahan yang terjadi baik di jemaat Roma ataupun juga jemaat-jemaat Efesus atau jemaat Korintus, di mana mereka yang harusnya bertumbuh percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi marah Paulus masih ngurusin hal-hal dunia, hal-hal perpecahan karena keegoisan mereka, saudara. Dalam 1 Korintus misalnya. Nah Bapak Ibu Tuhan, saudara, sumber masalah di dalam kehidupan kita itu saat kita itu mencari kepentingan diri sendiri. Dalam keluarga, dalam pelayanan juga itu bisa jadi merusak pelayanan kita. Suatu kali saudara ada satu pertemuan alumni ya. Dan dalam pertemuan alumni besar dari STT Bandung itu kita sharing, saudara ya, kita sharing. Nah saya bersyukur saya bertemu dengan satu rekan angkatan yang melayani sekarang di salah satu gereja di Kalimantan, saudara. Nah ketika kita ngobrol kesulitan dalam pelayanan, tibalah di teman saya ini sharing, saudara. Nah di antara sharing-sharing yang kami ucapkan, yang kami sharingkan ya, kami semua itu terkejut sekali dengan satu rekan kami ini, karena dia sangat melayani itu memang sangat sukacita, dia diberkati Tuhan, banyak orang-orang yang percaya ya atas pemberitaan Injil. Namun dikatakan bahwa saya itu sekarang sedang bergumul bukan karena tekanan orang-orang yang ingin merusak kekristenan. Tekanan itu bukan datang dari orang-orang ajaran sesat mungkin yang berkembang seperti di daerah-daerah Jawa ataupun yang lainnya. Tetapi yang saya hadapi hari ini adalah bagaimana saya bisa menghadapi ya sikap egois daripada orang-orang atau jemaat yang saya layani. Nah, saya tanya kenapa? Iya, bayangkan Pak Chandra. Gara-gara soal dekorasi Natal, itu komisi wanita itu bertikai. Rapatnya itu gak selesai-selesai. Saya tanya kenapa, memang ada apa?
Dia ceritakan saudara bahwa suatu kali di tahun sekian saudara itu ada acara Natal. Nah, Natal ini Natal Komisi Wanita saudara. Nah di dalam rapat itu dikatakan bahwa ada satu kubu itu ya pingin dekorasi Natalnya itu warnanya hijau semua saudara. Tapi ada satu kubu lagi yang lain warnanya dominasinya merah. Yang satu bilang hijau, kenapa, kan ini Christmas harus ada hijau-hijaunya begitu. Yang satu bilang enggak usah, kita merah-merah aja, itu melambangkan sukacita merah itu. Jadi ribut berantem, satu hijau satu merah. Kubu hijau nggak mau saudara, nggak mau merendahkan hati, nggak mau ngalah. Yang merah juga nggak mau ngalah saudara. Berantem rapat berkali-kali, bahkan dikatakan ya hampir 1 minggu menjelang itu soal hijau dan merah untuk dekorasi Natal nggak selesai. Nah saya nyeletuk saudara ketika dia bilang, aduh harusnya tambah satu kubu lagi. Kubu apa tuh Pak Chandra? Kubu warna kuning. Supaya ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Mirip lampu merah saudara ya. Dia ketawa dan semua kita ketertawa. Tapi dari kesaksian ini, contoh ini saudara, bahwa ternyata bukan saja di dunia ini yang ribut, yang gak mau ngalah, tapi ternyata dalam pelayanan Tuhan pun juga ada aja orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Dan hasilnya apa? Hasilnya malah gak bermanfaat. Apa yang dirapatin itu bukan bermanfaat, bukan bernilai, tapi malah ngabisin waktu, ngabisin emosi, dan ngabisin seluruh tenaga dan hal-hal yang jauh lebih penting daripada semuanya itu. Nah itu sebabnya Paulus mengasih tahu kepada kita, memberikan teladan juga ayat yang ketiga. Sama seperti Kristus, dia tidak mencari kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Dia tanggalkan semuanya itu sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan. Dia tanggalkan kemegahan, ya kekuasaan. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mencari kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Dia hadir ke dalam dunia ini, mati untuk kepentingan semua manusia. Kepentingan buat Anda dan saya hari ini, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini Tuhan sedang mau memanggil kita untuk menjadi orang-orang percaya yang punya nilai, yang bermanfaat bagi orang lain Bapak Ibu. Bukan mencari kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu yang disebut Tuhan, renungan pada hari ini saya akan tutup dengan sebuah tokoh dan kisah nyata saudara. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara mengenal seorang yang bernama John Lee saudara ya. Nah John Lee ini sebenarnya adalah seorang, namanya itu Yahya Daniel Dharma. Dia dikenal dengan nama John Lee sebenarnya. Dia adalah seorang Tionghoa Indonesia sekaligus orang Kristen yang taat. Dan dia punya cita-cita sebagai seorang pelaut. Nah saudara, dia kelahiran dari Manado dan di usia 17 tahun, di usia yang muda itu dia pergi ke Batavia saat itu ya, untuk menjadi buruh. Dia mengerjakan pekerjaan yang rendahan itu sebagai buruh dengan setia, dengan baik. Sampai suatu saat dia itu dipercaya sebagai seorang pelaut dan bahkan menempati jabatan posisi seorang navigator di sebuah kapal perdagangan mewah milik Belanda, dan bahkan juga sempat bekerja di kapal logistik sekutu milik Inggris saudara. Dan dengan karir yang pesat ini, sebagai seorang pelaut, cita-cita sebagai seorang pelaut ini tuh dia berkesempatan melalang buana ke berbagai macam negeri, tempat yang asing saudara. Dia pernah ke India, dia sempat mampir ke Inggris, dia sempat mampir ke daerah-daerah misalnya ke Malaysia dan sebagainya, keliling dunia oleh karena pekerjaan ini. Nah saudara, di tengah-tengah situasi dunia saat itu yang masih dilanda oleh karena perang, khususnya di Asia Tenggara. Nah John Lee di situ juga sempat belajar militer dari pihak Inggris ya. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas pekerjaan itu dengan baik. Maka dia kesempatan belajar juga militer ya. Dia belajar mulai dari taktik perang, dia belajar tentang navigasi layar siluman ya, navigasi bagaimana perahu ini bisa dikendalikan ataupun juga bisa berjalan tanpa diketahui, dideteksi oleh radar lawan begitu ya. Dia juga belajar bagaimana penggunaan senjata, juga belajar bagaimana sistem pembersihan ranjau laut dan sebagainya. Nah suatu suasana yang sebenarnya luar biasa. Dia punya uang banyak, dia keliling dunia, dan bahkan dia punya sempat untuk belajar taktik perang saudara. Meskipun dia nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang tentara. Nah saudara, lambat laun kurang lebih 15 tahun ketika dia itu bekerja sebagai seorang navigasi ya dalam sebuah kapal, baik kapal milik Belanda ataupun milik Inggris.
ya, mengantarkan logistik kebutuhan bahan pangan begitu ya. Dia merasa hidupnya itu memang baik, tetapi kok ngerasa aduh nggak bangga saya mencapai karir seperti ini. Satu kali saudara di dalam buku biografinya yang ditulis oleh salah satu wartawan saat itu, dia menuliskan bahwa panggilan Tuhan itu ternyata bukan menjadi pelaut, memang menjadi pelaut, tetapi bukan menjadi pelaut dan menikmati kenikmatan ya sebagai seorang yang bekerja buat bangsa asing. Panggilan Tuhan secara khusus itu menderu, bergelora, mendesak dia untuk tetap bisa melayani bangsa Indonesia. Dan terus menerus setiap kali dia berdoa, dia sebagai orang Kristen yang taat, dia selalu ada panggilan Tuhan yang terus diungkapkan oleh Roh Kudus dalam hatinya. Dan bahkan suatu kali John Lee ini tuh berkomitmen berdoa agar bangsa Indonesia ini kalau memang Tuhan panggil, biarlah Tuhan pakai dia juga sebagai seorang pelaut, karena dia suka sekali jadi seorang pelaut. Dia jadi seorang yang mengendalikan perahu dan sebagainya. Hingga suatu kali saudara-saudara Tuhan, ya ketika bangsa Jepang itu menyerah ya, kalah dalam Perang Dunia Kedua, di mana Hiroshima dan Nagasaki itu dibom dan seterusnya, dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka John Lee akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai seorang pelaut di kapal komersial itu dan kembali ke tanah air dan bergabung dengan Kesatuan Tentara Republik Indonesia khusus bagian Angkatan Laut, saudara. Nah, dia diterima saudara ya, karena dia ceritakan bagaimana sejak waktu menjadi navigasi di perahu atau kapal komersial milik Belanda dan juga Inggris, dia banyak belajar tentang taktik perang juga. Jadi ya udahlah, saya mau berdedikasi untuk menjadi seorang angkatan laut. Dia nggak pernah berpikir jadi tentara, tapi ya sudah jadi tentara lah untuk membantu pekerjaan dan mempertahankan kemerdekaan yang saat itu Indonesia sudah merdeka, namun bangsa-bangsa lain ingin mengambil kembali seperti Belanda ataupun Inggris, saudara. Nah, saudara, akhirnya dia dipercayakan dan tugas perdananya dia ditempatkan di daerah perairan Cilacap dan dia berjasa ternyata membersihkan satu sisa-sisa ranjau Angkatan Laut Jepang, saudara. Nah, usahanya tersebut membuat dia akhirnya dipromosikan menjadi mayor, ya, pangkatnya naik dari klasi 3 langsung jadi mayor. Dan pada misi selanjutnya ia juga dipercayakan untuk menjadi komandan logistik perahu cepat, ya, perahu yang membawa kebutuhan-kebutuhan perang untuk tentara Indonesia, bernama misi Outlaw namanya. Nah, misi ini tuh sangat berbahaya. Kenapa? Karena harus mengarungi satu rute perairan di Singapura, di Labuan Bilik dan Port Swettenham yang ada di Malaysia saat itu. Ya, usaha ini dilakukan untuk apa? Untuk memasok kebutuhan obat-obatan dan juga senjata bagi para pejuang Indonesia. Nah, misi operasi ini tuh nggak mudah, saudara. Karena perahu cepat ini tuh tidak diperlengkapi dengan senjata api dalam menghadapi sergapan kapal patroli Belanda yang menguasai Selat Malaka, ya, pada usaha agresi militer Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Nah, namun apa terjadi, saudara? Dengan kepiawaiannya dia sebagai seorang navigasi dulu, dari apa yang dia pelajarinya, ya, dia dapat mengecoh berbagai macam kesempatan patroli kapal Belanda itu. Karena di Selat Malaka itu, saudara, itu masih dikuasai perairan oleh orang Belanda, ya. Dia sempat berkali-kali ditembaki oleh kapal dan bahkan pesawat patroli. Namun berkali-kali ia lolos. Dalam sebuah cerita catatan sejarah itu mencatat bahwa ketika dia bertemu dengan sebuah kapal perusak, itu dia ditembakin habis-habisan. Dia nggak punya alat senjata sama sekali. Dia bersama dengan krunya itu ditembakin. Di suasana yang mencekam itu dia pegang Alkitab dan berdoa, Tuhan tolong saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan pimpin dia, dan menurut kesaksian dalam catatan sejarah itu, tiba-tiba ada gelombang hujan turun, ada gelombang pasang besar, dan akhirnya perahu perusak itu, ya, kapal perusak itu akhirnya nggak bisa mengejar kapal dari yang dinahkodai oleh si John Lee ini. Dan berkali-kali ia lolos dari sergapan. Dia pintar, dia pandai bagaimana tahu navigasi. Ini musuh gimana, dia harus belok kemana, saudara. Dan dia membawa perlengkapan senjata, ya, untuk memasok kebutuhan tentara Republik Indonesia saat itu. Setiap kali, dan hari lepas hari dia jalani, bahaya lepas bahaya dia hadapi.
Ia terus berlayar sebagai seorang pelaut, bahkan dia sempat juga dipercayakan menjadi seorang laksana muda angkatan laut sampai dia pensiun di tahun 1967, saudara. Nah, di akhir hidupnya dia nuliskan bahwa hidupku ini ku persembahkan bagi Tuhan dan juga bagi bangsaku dan bagi banyak orang. Dan dia waktu pemerintahan SBY, dia juga diangkat menjadi, atau namanya ini, diangkat menjadi satu tokoh pahlawan nasional, saudara. Dan namanya ini juga menjadi catatan sejarah Indonesia. Bapak Ibu Tuhan, saudara, dari cerita ini cerita tentang perjuangan seorang pahlawan, John Lee. Seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang juga adalah orang Kristen taat. Dan juga, saudara, pada tanggal 10 November hari ini merupakan hari pahlawan. Hari di mana kita diingatkan bahwa ternyata yang namanya pahlawan itu, pahlawan bangsa itu bukan karena dia pandai, dia hebat, dia pintar, dia jenius seperti William Sidis. Tetapi justru pahlawan itu adalah seberapa banyak, seberapa hebatnya kemampuan itu bisa digunakan bermanfaat bagi orang lain, terutama juga bagi bangsanya. Bapak Ibu yang saya Tuhan, demikian juga kita hari ini. Tuhan ingin hidup kita itu bernilai. Tuhan ingin hidup kita itu bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena nilai hidup kekristenan itu sekali lagi bukan dinilai dari seberapa banyaknya, seberapa hebat yang Anda punya, melainkan seberapa besar dan banyak bermanfaatnya semua yang kita punya itu bagi kemuliaan Tuhan, bagi orang lain. Dan juga saudara, pada bulan November ini adalah bulan Love in Action. Bulan di mana kita bisa menyatakan kasih itu secara konkret. Dan itulah panggilan kita. Oleh karena itu mari, milikilah nilai hidup yang berdampak, yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita melakukan yang terbaik, melakukan perbuatan yang baik untuk orang lain. Sehingga Tuhan boleh dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan menyertai setiap kita. Dan membangun iman kita. Dan membangun hidup kita menjadi hidup yang bernilai, bermanfaat bagi setiap orang. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin di dalam doa syafaat pada hari ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita agar hidup kita itu adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang bernilai bagi setiap orang. Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah dari apa yang kita punya, apa yang kita mampu, segala talenta yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Atau sebaliknya, kita simpan untuk diri kita sendiri? Mari kita sama-sama mengambil waktu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah yang sederhana ini, yang mengajak kami Tuhan bahwa prinsip nilai hidup orang percaya itu tidak terletak dari apa yang kami punya, tidak terletak dari seberapa banyak yang kami miliki, seberapa hebatnya kemampuan kami Tuhan. Tetapi prinsip nilai kehidupan Kristen itu terletak dari seberapa banyak kita dapat berdampak, bermanfaat. Hidup kita itu bisa bernilai bagi setiap orang. Tuhan, ampuni kami kalau kami hari ini masih egois, kalau hari ini kami masih mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan kami rindu melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan membangun hidup kami untuk bisa bernilai dan bermanfaat bagi orang lain. Dari apa yang kami lakukan, dari apa yang kami beri, dari apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh bermanfaat, boleh bernilai, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Sehingga tema November ini, Love in Action, itu sungguh nyata, sungguh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah sungguh firman ini bukan saja kami pahami, tapi kami lakukan. Kami mau saling melengkapi. Kami juga mau saling mencari kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Yang kedua, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga berdoa untuk bangsa kita. Kita bersyukur pada tanggal 10 November ini kita memperingati akan Hari Pahlawan.
Hari di mana seorang pahlawan itu diperingati bukan karena dia hebat, dia mampu, dia pintar, dia berprestasi untuk dirinya sendiri, tetapi ketika dia mau berkorban bagi bangsa ini. Mari hari ini kita juga berdoa untuk bangsa ini, agar muncul pahlawan-pahlawan yang baru, pahlawan-pahlawan yang nyata di bidang ekonomi, di bidang medis, di bidang pendidikan, di bidang sosial masyarakat. Mari kita berdoa agar sungguh Tuhan memimpin anak-anak muda itu menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Mau berkorban, mau memberi, mau berdampak, bermanfaat bagi bangsa ini. Dan biarlah segala kepintaran, kepandaian yang mereka punya, sungguh mereka persembahkan untuk bangsa ini dan bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sekali lagi mengingat bagaimana Tuhan memimpin bangsa kami. Kami bersyukur untuk pahlawan-pahlawan nasional yang ada, yang sudah berkorban bagi bangsa ini. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami juga boleh menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini. Baik di dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang masyarakat dan seterusnya. Kami rindu Tuhan, kami ikut andil bagian, mempersembahkan apa yang kami mampu, apa yang kami punya, apa yang menjadi keahlian kami. Sehingga sungguh kami boleh bermisi dalam bangsa ini, dalam marketplace ini. Dan Tuhan bangkitkanlah anak-anak muda, agar mereka boleh betul-betul membangun hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi membangun hidup mereka untuk bangsa ini. Karena prinsip hidup iman Kristen adalah prinsip hidup yang bermanfaat, yang berdampak, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar gereja bukan sibuk untuk dirinya sendiri, tetapi biar gereja itu sibuk memuridkan anak-anak muda untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Menyerahkan Tuhan untuk program pemuridan yang ada di gereja kami, agar sungguh dengan program pemuridan yang ada, dengan pelaksanaan care group yang ada, Tuhan sungguh membangun iman rohani mereka, memperlengkapi anak-anak muda, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkarya, berguna bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu kita juga berdoa secara khusus untuk pelayanan pendidikan yang ada di sekolah di bawah naungan Gereja GIHO Kim Tong, Sekolah Trimulya, Sekolah Bintang Mulia, dan bahkan Sekolah Erenos yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta. Kira Tuhan boleh pakai agar sungguh lembaga pendidikan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi masyarakat, mendidik, mengedukasi dengan baik, meskipun masih terbatas secara online ataupun juga proses tatap muka yang berjalan secara bertahap. Kira Tuhan boleh menyertai baik Trimulya, Bintang Mulia, dan juga Sekolah Erenos. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami juga memiliki sekolah-sekolah di bawah naungan gereja kami Tuhan. Sekolah Bintang Mulia, Sekolah Trimulya, dan juga bahkan Sekolah Erenos yang ada di Tangerang. Kami rindu Tuhan lembaga pendidikan ini menjadi lembaga yang sungguh boleh membangun, yang boleh berguna, berdampak bagi masyarakat, mengedukasi setiap anak-anak dalam prinsip takut akan Tuhan, dalam kebenaran, integritas, karakter yang serupa dengan Kristus, bahkan mendidik mereka dalam ilmu pengetahuan yang terkini. Tuhan pimpin proses-proses persiapan onsite untuk kelas dari SMP dan SMA, bahkan juga proses nanti di tahun yang akan datang proses pembelajaran hybrid yang akan dilaksanakan baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Kira Tuhan tolong sehingga sungguh setiap protokol kesehatan boleh tetap berjalan dengan baik, dan setiap guru-guru, para pimpinan sekolah bersehati untuk dapat mempersiapkan dengan baik. Dan kami rindu sekolah kami dipakai untuk dapat mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa ini, sehingga mereka sekali lagi boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Mereka boleh menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang nyata, pelayan-pelayan Tuhan yang menebarkan kasih Allah kepada setiap orang. Dan sungguh Tuhan, kami berdoa lembaga ini Tuhan kuduskan agar tetap menjaga visi dan misinya seturut dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang sekali lagi bukan saja terkemuka, populer, tetapi menjadi sekolah yang sungguh-sungguh mendidik anak-anak kami di dalam anugerah, di dalam iman, di dalam integritas, bahkan juga di dalam ilmu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan juga kami menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Kira Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang menyertai kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan dan marilah sama-sama kita menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati dan melingkupi setiap engkau dimanapun engkau berada, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.